Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama pada bulan September, khusus untuk kelas 10 semua jurusan SMK Swasta Dwi Guna Kampung Pajak, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini materi kajian kita itu mengenai Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Jadi yang ketiga yang Bapak sebutkan tadi, seperti halnya Al-Quran, Al-Hadis, dan juga ijtihad, itu merupakan sumber-sumber hukum Islam. Yang ketiga, sumber tersebut merupakan rujukan untuk mengambil jalan keluar ataupun mengambil solusi dari segala macam hal. Cara penggunaannya seperti apa? Di dalam Al-Quran kalau sudah tertulis secara jelas mengenai aturan tersebut, secara jelas sudah tertulis, maka sumber yang kedua yaitu Al-Hadis belum berfungsi. Berfungsi pun dia itu hanya menjelaskan saja untuk mendalami. Begitu juga yang ketiga yaitu ijtihad, hanya untuk mendalami saja, untuk mempertegas. Al-Quran, pada poin pertama ini kita akan kaji mengenai Al-Quran. Al-Quran itu secara bahasa artinya adalah bacaan ataupun yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril dengan bahasa Arab, dan membacanya dianggap ibadah. Itulah Al-Quran. Al-Quranul Karim Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ataupun pada bulan Ramadan, tepatnya 17 Ramadan. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad kitab sucinya umat Islam melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quranul Karim, seperti yang pernah Bapak sampaikan mengenai Al-Quran. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, terdiri dari 114 surah dan 6.666 ayat. Itu yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian ada beberapa kandungan yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran, kandungan hukum yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran. Yang pertama yaitu akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan ini terdapat di dalam Al-Quran, hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, akidah atau keimanan tadi. Akidah atau keimanan itu adalah keyakinan yang tertancap kuat dalam hati. Akidah yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman. Kalau sudah dikatakan terangkum dalam rukun iman, maka rukun iman itu terdiri dari 6 perkara. Itu mengenai yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu yang dibagi-bagi oleh para ulama. Yang pertama tadi apa? Akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan. Di sini juga merangkul tentang apa? Bahwasanya keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan apa yang ada di langit dan di bumi beserta isinya. Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Yakin kita bahwasanya Allah yang menciptakan. Makanya
dikatakan tadi apa? Terangkum di dalam rukun iman. Ada 6 perkara, ingat. Yang kedua, mengenai hukum yang kedua yang terkandung dalam Al-Quran, yaitu syariat ataupun syariah. Syariah atau ibadah. Hukum ini mengatur tata cara ibadah. Tata cara ibadah baik yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, sering kita sebut yaitu ibadah mahdoh. Ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah, berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut sebagai ibadah mahdoh. Ada juga dia maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya, sering kita sebut sebagai ibadah ghairu mahdoh. Ghairu mahdoh, ghairu mahdoh. Jadi ghairu mahdoh tersebut hubungan kita kepada sesama manusia. Ilmu yang mempelajari tata cara ibadah dinamakan ilmu fikih. Ilmu yang mempelajari tentang tata cara ibadah disebut sebagai ilmu fikih. Kemudian di dalam ilmu fikih ataupun di dalam syariat atau ibadah, maka ada lagi dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu hukum ibadah. Hukum ibadah itu maksudnya adalah hukum yang mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran Islam. Kita beribadah harus sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ini mengandung perintah untuk mengerjakan salat, haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, hukum muamalah. Hukum muamalah ini adalah hukum yang mengatur interaksi antara manusia dan sesamanya. Seperti hukum apa? Seperti hukum tata cara jual beli, itu termasuk ke dalam hukum muamalah. Hukum pidana termasuk ke dalam hukum muamalah. Hukum perdata termasuk ke dalam muamalah. Hukum warisan juga termasuk, pernikahan, politik, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu hukum akhlak. Hukum akhlak atau budi pekerti. Selain berisi hukum-hukum tentang akidah dan ibadah, Al-Quran juga berisi hukum-hukum tentang akhlak. Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Pendeknya, berakhlak adalah tuntunan dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan antara manusia dan manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Hukum ini tercermin dalam konsep perbuatan manusia yang tampak, mulai dari gerakan mulut ataupun ucapan, tangan, dan kaki. Jadi sumber hukum yang pertama, kembali kita kepada Al-Quran, ya. Kembali kita kepada Al-Quran, sumber hukum Islam yang pertama. Kenapa sumber hukum Islam yang pertama? Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri ataupun pemegang kekuasaan di antara kamu. Jadi di dalam ayat tersebut disebutkan yang pertama itu apa? Taati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikatakan taati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus merujuk kepada Al-Qur'anul Karim. Yang itu yang pertama. Kemudian selanjutnya di dalam surah Al-Isra ayat 9 juga disebutkan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Jadi di dalam dua ayat tersebut jelaslah bahwasanya Al-Quran inilah pedoman yang paling tinggi, kedudukannya yang paling tinggi. Jadi kepada siswa-siswi Bapak, hendaknya selalulah membaca Al-Quran, mengamalkan isinya, memahami apa yang terkandung di dalamnya. Jangan jadikan Al-Quran itu hanya sebagai identitas saja. Jangan jadikan Al-Quran itu sebagai identitas bahwasanya kita ini Muslim. Jangan jadikan hal yang tersebut. Tapi bacalah, pahami, dan amalkan. Jangan sampai kita temukan, jangan sampai di rumah kita masing-masing Al-Quran itu kalau bisa dikatakan sudah berabu, nggak pernah dibuka, tak pernah dibuka, nggak pernah dibaca. Dibuka aja nggak pernah, apalagi dibaca. Dibaca aja nggak pernah, apalagi dipahami. Dipahami aja nggak pernah, apalagi mau diamalkan. Makanya, yuk kita selalu giat membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Maka hendaklah kita baca, kita pahami, dan kita amalkan. Baik, sampai di sini materi kajian kita mengenai Al-Quran ataupun sumber-sumber hukum Islam. Namun pertemuan selanjutnya nanti kita akan mengkaji mengenai dua hal lagi, yaitu al-hadis dan ijtihad. Mudah-mudahan anak-anak Bapak dalam keadaan sehat semua, dan mudah-mudahan Allah mengangkat wabah ini sehingga tidak ada lagi di Labuhan Batu Utara ini. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan selalu kita tetap berdoa supaya kita bisa nantinya dapat bertatap muka langsung dalam proses pembelajaran. Sampai di sini yang dapat Bapak sampaikan untuk kelas 10 semua jurusan. Pahami apa yang Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.